Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dalam perkuliahan perancangan tata letak fasilitas. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai material handling. Baik, untuk langsung saja. Di sini tentang definisi material handling. Jadi secara sederhana, material handling ini diartikan sebagai pemindahan material. Kemudian berdasarkan perumusan yang dibuat oleh American Material Handling Society atau AMHS, material handling ini didefinisikan sebagai ilmu dan juga seni mengenai beberapa aktivitas yang meliputi satu, pemindahan barang atau moving. Jadi kalau kita bicara pemindahan, artinya kita ada perubahan posisi barang dari semula barang itu misalnya dia di sisi kanan, kemudian dia akan dirubah ke geser ke sisi yang sebelah kiri. Itu yang namanya pemindahan. Kemudian yang kedua, material handling juga meliputi aktivitas pengepakan atau packaging. Jadi itu berupa proses ketika produk itu sudah jadi, kemudian sebelum produk itu dikirim di packing. Nah, itu termasuk dalam salah satu aktivitas material handlingnya. Mengapa? Karena di situ ada aktivitas penanganan materialnya gitu. Nah, terus kemudian ternyata material handling ini juga meliputi aktivitas penyimpanan atau storing. Jadi setelah produk itu selesai di packaging, kemudian menunggu sampai akhirnya di pick up dan didistribusikan ke distributor. Nah, di situ ada namanya proses penyimpanan atau storing. Nah, di sini yang dimaksud dengan penyimpanan ini sebenarnya ini satu serangkaian sama pemindahan tadi itu. Jadi setelah dipindahkan otomatis nanti juga dia akan ikut juga untuk penyimpanannya juga. Jadi ada dua aktivitas sekaligus gitu sebenarnya kalau pada saat pelaksanaannya. Nah, terus kemudian nah di sini ke karena itulah disebutnya ada penanganan atau handling yang sekaligus gitu. Nah, ini untuk penanganan atau yang berupa pengendalian maupun pengawasan atau controlling dari bahan atau material dengan segala bentukannya. Di sini juga masih menjadi salah satu bagian dari material handling itu. Jadi ketika produk itu dia di packaging, nah biasanya dia tuh akan sekaligus juga ada proses quality control atau pengecekan. Misalnya apakah masih ada bagian yang cacat, yang rusak, atau yang perlu di repair atau diperbaiki lagi, gitu kan. Nah, terus kemudian selain dari pengendalian atau quality control tadi, nah di sini ada juga pengawasan gitu. Nah, pengawasan ini dilakukan biasanya itu ketika produk ini sudah masuk di penyimpanan. Jadi tugas dari staf yang nantinya bekerja di gudang itu tidak hanya memantau apakah oh ini jumlahnya masih sekian, jumlah produk yang masuk gudang sekian, jumlah yang keluar sekian, tapi dia juga sekaligus memastikan bahwa produk yang saat itu sedang berada di gudang itu masih dalam kondisi baik. Gitu. Nah, terus kemudian material handling ini dapat didefinisikan secara luas sebagai seluruh penanganan material dalam suatu lingkungan manufaktur. Nah, artinya dari kesimpulan rangkaian-rangkaian tadi, nah maka kita mengatakan yang disebut dengan material handling atau penanganan material itu artinya semua kegiatan gitu, semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan material tadi gitu kan. Baik itu pemindahan, pengepakan, penyimpanan, penanganan, pengawasannya itu semua termasuk ke dalam definisi skop material handling. Nah, di sini secara lebih lengkap, material handling dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berfungsi untuk menyediakan 9 R. Yang pertama ada right material atau material yang tepat. Nah, terus kemudian yang kedua ada right amount atau jumlah yang tepat. Terus kemudian right condition atau kondisi yang tepat. Terus kemudian right place atau tempat yang tepat. Terus kemudian ada right time atau waktu yang tepat. Kemudian right position atau posisi yang tepat.
kemudian ada right sequence atau urutan yang benar, kemudian right cost atau biaya yang pantas. Nah, dengan menggunakan alat ataupun metode yang benar, maka right method yang digunakannya itu sangat diperlukan dalam proses material handling, yang mana nantinya tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Nah, jadi maksud dari 9R ini itu adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang harus dipenuhi pada saat pemindahan materialnya itu. Mulai dari kita harus tahu ini materialnya karakternya seperti apa, terus kemudian dia apakah dia tipe material yang bisa diletakkan di atas lantai secara langsung, atau ini adalah material yang dia tidak boleh diletakkan di atas lantai secara langsung karena dapat merusak teksturnya sehingga harus dialasi dengan kayu atau papan yang lain. Terus kemudian ke berapa jumlah yang sebaiknya disimpan gitu kan. Dalam arti memang kita tujuannya untuk penanganan material atau material handling ini kita ingin mau menjaga dan mengakomodasi sumber daya yang ada, material yang udah kita miliki. Nah, tapi jangan sampai juga ternyata kita salah perhitungan gitu loh. Kita niatnya mau menyimpan material dalam jumlah yang banyak, biar niatnya itu low cost, ternyata malah material yang kita simpan tiba-tiba rusak gitu, atau dia tiba-tiba kadaluarsa kayak gitu kan. Nah, artinya kan di sini kita harus tahu ini batasannya berapa sih kayak gitu, biar ke material yang kita simpan itu jumlahnya ini bisa pas kayak gitu. Ini nggak akan berlebihan sehingga kelebihannya itu dia menjadi kadaluarsa. Dan kita juga tahu ini rata-rata dia material ini dia ketika disimpan itu masa simpannya berapa lama gitu. Nah, jadi terus kemudian ke posisi yang benar juga. Jadi kita saat menempatkan material itu jangan sampai salah gitu kan. Misalnya ini harusnya dia di posisi yang bawah, ternyata mas dia nggak karena waktu itu yang harusnya menjadi diletakkan di bagian bawah ini belum datang, akhirnya oh ya sudah sementara diisi dulu dengan yang material lain. Kemudian ketika material yang seharusnya di posisi bawah datang, nah dia akhirnya ditukar gitu kan, dia malah ditaruh di atas gitu. Akhirnya kan yang terjadi bisa rusak kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu ini yang pada penyimpanan itu gimana gitu. Misalnya ini ditumpuk, maka mana yang harus diletakkan di bawah, mana yang harus diletakkan di atas gitu. Terus kemudian urutan yang benar atau sequence. Nah, ini juga ke hampir sama itu maksudnya dengan ke prinsip dari posisi yang benar tadi gitu kan. Jadi kita kalau misalnya mau menyusun materialnya, anggaplah tadi kita dalam sebuah gudang itu, kalau untuk gudang yang tipe U atau yang tipe L ini kan biasanya pada saat meletakkan material ini nanti akan ada jalur gitu untuk pengambilan material-materialnya itu. Nah, di sini untuk peletakan materialnya ini harus ada urutannya gitu. Misalnya yang pertama ini material yang sifatnya dasar atau misalnya bahan baku umum gitu kan. Contohnya kalau misalnya itu dalam aksesoris untuk tas kulit, nah di situ masih berupa sling kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk yang berikutnya ke itu urutannya adalah bagian ring, terus kemudian setelah ring, terus kemudian terakhir adalah bagian reed, kemudian terakhir kancing. Nah, ini kan harus berurutan gitu. Jadi orang pun kalau mau ngambil material ini gampang dan mudah gitu, gitu untuk proses pengerjaannya. Nah, tujuannya selain untuk biar orang itu nggak bingung waktu ngambil material, di ketika seorang pekerja ini biasanya yang terstruktur dengan baik dan rapi itu dia akan memiliki kanban gitu, atau dia memiliki daftar misalnya untuk produk ini daftar materialnya apa aja gitu. Kemudian untuk yang produk jenis B misalnya dia karena materialnya itu apa aja. Nah, di situ kan ada urutan-urutannya. Nah, seyogyanya material itu disusun ya disesuaikan gitu dengan uh, urutan yang ada di list itu, sehingga kalau misalnya pekerja itu dia mau ngambil material dia langsung oh ini bagian satu langsung dicentang, kemudian dia masuk ke urutan yang kedua sudah ketemu materialnya dicentang lagi, masuk lagi ke berikutnya udah ketemu dicentang lagi itu. Nah, kelihatannya sederhana gitu, tapi kalau misalnya hal itu tidak diperhatikan, nah yang terjadi adalah ketika material itu disusun dengan tidak berurutan, nah, maka itu akan membingungkan orang yang mengambil
material tadi gitu kan. Misalnya dia dapat ke ngambil barang A, terus dia masih nyari-nyari. Jadi dia di urutan berapa itu kan. Supaya dia mau misalnya dia mau mengurutkan ini mau ngambil ini. Lah ini mana kok nggak ada di sini. Nah, akhirnya kan the wasting time gitu. Jadi membingungkan gitu kan. Terus kemudian karena urutan benar tadi di sini juga ke perhitungan biaya yang pantas gitu. Artinya kalau kita bisa mengatur bagaimana penanganan material, bagaimana menempatkannya itu dengan tepat, nah otomatis pasti secara tidak langsung itu akan menekan biaya. Misalnya tadi kayak pekerja tadi itu kan, yang ketika dia ngambil material, kalau ini sudah disusun dengan rapi, nah mungkin dia hanya perlu waktu 3 menit selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata disusunnya udah nggak rapi, posisinya nggak benar, urutannya nggak teratur dan berantakan gitu kan. Bisa aja dia nyari itu bukan butuh waktu 3 menit, tapi malah butuh waktu 10 menit gitu kan. Artinya kan lebih lama gitu. Nah, untuk mencari material aja dia lama gitu kan. Pasti, pasti nanti proses-proses yang lain pun juga akan lebih lama lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya proses yang lain itu pengerjaannya lebih lama, maka tentu nanti total biaya untuk pengerjaannya pun akan lebih lama gitu kan. Misalnya untuk mesin pada saat operasinya dia jadi nambah tenaga kerja yang misalnya dia harus sebenarnya bisa selesai 1 hari karena ini berantakan atau enggak pas, malah dia akhirnya selesai dalam waktu 2 hari kayak gitu. Nah, sehingga di sini kita mengatakan bahwa secara keseluruhan overall dari material handling ini adalah prinsipnya ini harus dengan right method atau dengan metode yang tepat gitu untuk meminimalkan biaya. Kemudian di sini tentang pentingnya material handling yang baik. Jadi dalam perancangan industri itu aktivitas material handling tercatat menggunakan 25% dari keseluruhan tenaga kerja. Kemudian 55% dari keseluruhan ruang dan 87% dari production time. Nah, terus kemudian ongkos material handling juga diperkirakan mencapai 20 sampai dengan 70% dari keseluruhan biaya sebuah produk. Itu. Kan ini menurutnya dari Heragu. Kalau menurut Apple itu ongkosnya malah mencapai 60 sampai dengan 80%. Nah, jadi gini, logika sederhananya gini. Saya mencontohkan untuk proses pemindahan material dari ke batu bata gitu kan. Nah, ketika ada seseorang yang memesan batu bata itu kan, maka dia yang dibeli itu dia sebenarnya nggak hanya memesan batanya aja gitu kan. Tuh, oke, dia pesan barangnya, dia pesan ongkos kirimnya. Nah, ketika material itu datang, pekerja yang menurunkan bata dari truk ke area pekerjaannya itu, nah dia tuh ada tambahan lagi biaya untuk penurunannya itu gitu kan. Itu contoh yang sederhana kayak gini. Mengapa ongkos material itu bisa pemindahan material ini bisa lebih besar gitu kan. Terus kemudian ke misalnya juga gini, kalau kita masuk ke dunia industri manufaktur, anggaplah untuk misalnya untuk yang skala besar itu ketika pabriknya ini besar, terus ke area produksinya itu masing-masing stasiun kerja jauh dan ada yang harus dipindahkan menggunakan bantuan alat gitu kan. Misalnya menggunakan forklift atau menggunakan uh, alatan yang lain. Nah, maka di situ pada saat dipindahkan, nah kita bisa hitung aja gitu berapa ke biaya yang diperlukan agar mesin forkliftnya itu bisa jalan gitu kan gitu. Untuk menggerakkannya itu kita perlu ongkos berapa gitu kan. Nah, terus ke kalau misalnya teman-teman perhatikan orang yang memindahkannya kan dia juga harus digaji gitu kan, dan kira-kira operator yang memindahkannya itu dia dia kerjaannya apa gitu kan, kayak dia cukup memindahkan itu atau dia nggak ada kerjaan yang lain. Nah, kalau misalnya dia kerjaan cuma mindahin aja, berarti kita tuh gaji orang yang memang dia ditugaskan untuk mindahin barang gitu loh. Jadi kan kayak kelihatan banget kan, ini buat mindahinnya aja pengeluarannya segini nih gitu kan, karena kita harus membayar orang khusus buat mindahin barang kayak gitu. Jadi kayak ya mindahin barang aja ribet gitu, harus pakai ke bantuan orang, harus pakai tenaga tersendiri gitu kan. Nah, kenapa kita nggak coba untuk yang ke desain yang lebih efektif gitu kan. Misalnya kalau
untuk pemindahan material yang untuk moving dan seterusnya itu yang di area produksi misalnya cobalah kalau kita coba gunakan conveyor aja gitu kan. Jadi biar nggak kita udah nggak membayar tenaga untuk pemindahan material tapi material itu dia dengan sendirinya setelah selesai dikerjakan di stasiun pertama dia akan berjalan menuju stasiun berikutnya gitu. Nah, di sini berikutnya, aktivitas material handling ini juga merupakan pekerjaan yang beresiko menyebabkan kecelakaan kerja. Gitu. Nah, kelihatannya sepele gitu kan. Masa sih mindahin barang bisa menyebabkan kecelakaan kerja gitu kan? Oh ya tentu bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya yang dipindahin banyak, terus orang yang harus bolak-balik gitu kan. Terus apalagi barang itu harus dipindahkan dengan posisi dia dari bawah di lantai dia ambil diangkat kemudian dipindahkan terus kayak itu minimal yang akan mengalami kecelakaan kerja itu adalah pekerjanya tadi dia mengalami cedera otot gitu kan itu yang minimal gitu karena untuk yang saat pemindahan tadi dia harus membungkuk ambil kemudian dia harus meletakkannya lagi ke situ nah terus kemudian untuk jenis-jenis kecelakaan kerja yang lain misalnya juga ketika dia harus terlalu banyak materi yang dipindahkan. Nah, ternyatanya dianya juga nggak sesuai, peralatannya nggak pas, gitu kan, atau terlalu banyak dan keimbang. Nah, maka kecelakaan kerja itu juga bisa aja terjadi, gitu kan. Terus di sini dari melihat pentingnya ke penanganan material tadi, nah maka kita tuh perlu gitu mengevaluasi dan menilai kira-kira sebenarnya selama ini proses penanganan materialnya itu sudah benar apa belum sih gitu loh. Jadi dengan desain pabrik dan layout yang kita buat, apakah cara untuk memindahkan produknya itu sudah benar gitu dilakukan dengan cara itu? Atau jangan-jangan kita salah ini gitu lah. Misalnya kayak ini harusnya nggak kayak gini desainnya, ini harusnya cara penanganan materialnya nggak kayak gini gitu kan. Nah, kita harus evaluasi lagi, kita perbaiki lagi gitu. Di sini tujuannya dari perbaikan material handling itu yang pertama untuk mempersingkat waktu produksi, kemudian meningkatkan kapasitas, kemudian memperbaiki kondisi kerja, mengurangi biaya produksi per unit produk, dan meningkatkan daya jual produk gitu. Nah, di sini yang jadi ke poin kuncinya itu adalah mempersingkat waktu produksi dan meningkatkan kapasitas itu. Contoh yang saya berikan tadi, misalnya ketika sebelumnya itu dipindahkan secara manual, terus selain berpotensi menyebabkan orang mengalami cedera otot atau jenis kecelakaan kerja yang lainnya, nah itu ketika dipindahkan manual kan otomatis akan lama gitu kan. Nah, kita bisa loh mempersingkat waktunya itu. Nah, misalnya dengan coba kalau kita mengganti dengan pakai konveyor supaya lebih singkat gitu kan. Terus nah kalau misalnya waktu produksinya lebih singkat, maka otomatis kapasitas produksinya juga akan lebih meningkat. Nah, di sini kemudian sistem penanganan material yang baik akan mengurangi tugas penanganan material yang berpengaruh pada jumlah pekerja yang dibutuhkan. Nah, artinya kalau kita bisa mendesain dengan baik, nah maka ke, bisa jadi malah tenaga kita yang kita butuhkan tuh ternyata malah nggak sebanyak itu loh. Contoh yang saya berikan tadi itu kan ketika kita dalam konsep lama itu kita memerlukan satu orang yang diberi tugas khusus untuk mindahin material. Nah, tapi kalau kita coba kita evaluasi, kita perbaiki lagi cara kerjanya, nah bisa jadi peran dari satu orang yang dia memiliki tugas hanya untuk memindahkan material itu bisa dihilangkan gitu. Nah, dan orangnya pun kita bisa kasih peran yang lain kayak gitu. Misalnya kita minta untuk bantu di quality control, di bagian pengawasan, atau diminta untuk ke bagian jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, terus kemudian juga mengurangi berat kosong atau material tambahan. Terus kemudian ke penanganan material yang baik ini juga akan meningkatkan produktivitas, meliputi material dapat mengalir pada lintasan yang lurus, kemudian material dapat berpindah dalam jarak yang minimal,
menggunakan gaya gravitasi, memindahkan lebih banyak material dalam sekali pemindahan, dan juga menggunakan material handling mekanis, serta menggunakan material handling yang otomatis gitu. Jadi kita buat supaya proses pemindahan material itu lebih praktis, lebih simpel gitu, nggak terlalu repot dan payah kayak gitu. Berikutnya mengenai prinsip-prinsip penanganan material. Menurut pengalaman-pengalaman dari ahli-ahli dan juga orang-orang yang bekerja dalam bidang penanganan material, nah, maka telah dikumpulkan bagi para praktisi yang baru. Dan ini menurut dari The College for Industrial Chemical dan Material Handling, didukung oleh The Material Handling Institute dan juga The International Material Management Society, maka telah dikelompokkan 20 prinsip-prinsip dalam penanganan material. Yang pertama, prinsip perencanaan, yakni rencanakanlah seluruh penanganan material dan aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi pelaksanaan keseluruhan yang maksimum. Jadi kita harus buat perencanaannya secara detail gitu kan, kayak ini aslinya di mana, mau ditaruh di mana, terus ketika dipindahkan itu posisinya kayak apa, terus di sana space-nya tersedia nggak gitu kan, atau kalau di sana space-nya udah ternyata masih ada barang yang lain, nah berarti kita harus merombak lagi gitu kan, kayak ini harus digeser kemana gitu kan. Terus kemudian prinsip sistem, yaitu mengintegrasikan sebanyak mungkin aktivitas pemilihan material yang terjadi ke dalam suatu sistem operasi yang terkoordinasi. Seluruh peralatan penanganan material harus dapat bekerja bersama dan sesuai satu sama lainnya. Artinya kalau misalnya di sini kita mengintegrasikan pada saat pemilihan material itu nggak hanya secara parsial gitu loh. Misalnya kita mau ngomong, kita mau mindahin ini yang dari A ke B. Ini harusnya nggak cuma A ke B aja gitu kan. Tapi pada saat kita pindahkan, ini ada juga gitu yang lain-lainnya gitu kan, yang melekat gitu dari A. Misalnya A, kalau dia dipindahkan ini harus sepaket gitu, dia harus include dengan C, D, E, dan seterusnya gitu kan. Nah, terus kemudian prinsip aliran material meliputi aktivitas merencanakan urutan operasi dan susunan peralatan untuk mengoptimumkan aliran material. Terus kemudian prinsip penyederhanaan, yaitu sederhanakan penanganan material dengan menghilangkan penanganan yang tidak perlu. Kemudian menggabungkan atau mengkombinasikan atau mengurangi jarak pemindahan material dan atau menyederhanakan dengan peralatan yang tepat. Itu. Jadi kita buat lebih simpel gitu kan. Terus kemudian ada prinsip gravitasi, yakni gunakan gravitasi untuk memindahkan barang jika mungkin. Nah, ini maksudnya kalau agak ekstrim gitu kan kalau kita menggunakan prinsip gravitasi gitu kan. Ini contohnya gini, kalau misalnya teman-teman pernah lihat kerja dari tukang bangunan gitu kan. Ketika misalnya proses pemasangan genteng ya, atau proses pembuatan pada saat membuat pengecoran di lantai 2 gitu kan, di mana di situ ada pekerja yang dia ini kerja di atas gitu kan, sementara di bawahnya ada kuli yang menyediakan material-materialnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di situ proses pengiriman barang dari kuli yang dia bekerja di bawah ke pekerja yang berada di atas, itu dia akan menggunakan bantuan berupa ini ya. Kalau bahasa Jawanya itu kayak kayak ini kayak kayak tarikan bendera gitulah. Jadi ada tali untuk nanti dia menarik ke material yang di bawah itu diangkut ke atas kayak gitu kan, ditarik kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah selesai dia mau mengembalikan lagi wadah di yang tadinya dikirim diangkut ke atas, dia mau dikembalikan lagi ke bawah, apakah nanti diturunkan pelan-pelan pakai tali? Oh ya enggak, jadi pakai gaya prinsip gravitasi gitu kan, artinya eh, akan dilempar gitu kan ke bawah itu. Nanti melemparnya pun juga nggak ngelempar untuk membuang, tapi pun juga dengan pergerakan itu, kayak ini diperkirakan, ini dilempar biar nanti bekerja dengan gravitasi. Nah, di bawahnya itu udah siap gitu yang
pekerjaan kita tuh mau menangkap dan juga ngisi dengan material yang baru lagi kayak gitu kan untuk nanti dikirim ke atas gitu. Terus kemudian prinsip pemanfaatan ruang yaitu memanfaatkan volume bangunan semaksimal mungkin. Kemudian prinsip muatan satuan atau unit load yakni tingkatkan jumlah, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Kemudian prinsip mekanisasi, yakni gunakan peralatan penanganan mekanis jika mungkin untuk mengurangi penanganan manual. Misalnya untuk penanganan material yang besar atau banyak, penanganan berulang, jarak jauh, dan material yang berbahaya gitu. Nah, artinya kalau kita menggunakan ke mekanisasi ini kalau misalnya kondisi materinya itu kita kayak ini nggak boleh dipegang dengan tangan secara langsung gitu kan, karena dia berbahaya gitu kan. Bisa jadi kalau tangan kita megang, wah ini bakal apa jadi melupas kulitnya dan seterusnya gitu kan. Artinya kita perlu bantuan alat gitu untuk pemindahannya gitu kan. Nah, bisa jadi juga prinsip mekanisasi ini kalau barang yang dipindahkan itu masih dalam kondisi panas kayak gitu kan. Misalnya kalau dia ke teman-teman lihat di proses pembuatan apa percetakan dari produk aluminium seperti wajan, panci dan seterusnya. Nah, itu pada saat masih ke dipanaskan itu kan panas ya dengan meleleh terus kemudian panas itu ketika dia mau dituang ke cetakan apakah nanti dipegang langsung oleh pekerja? Oh ya tentu tidak gitu. Pasti akan menggunakan alat bantu yang lain kayak gitu. Nah, terus kemudian bisa juga dengan prinsip otomasi yakni dengan mempertimbangkan penggunaan peralatan otomatis pada sistem dengan frekuensi kerja tinggi dan terus-menerus, dan juga pada sistem yang membutuhkan fleksibilitas sangat tinggi. Nah, jadi kita kalau tadi kita menggunakan alat bantu, nah yang otomasi ini kita udah lebih canggih lagi kita menggunakan peralatan yang otomatis gitu kan. Misalnya kita pakai bantuan mesin atau ke apa konveyor, terus kemudian kita juga kalau misalnya teman-teman lihat di apa rumah potong ayam gitu kan dari ayam-ayam yang udah dibeli gitu kan terus dia akan masuk ke apa bagian yang nantinya mencabutin bulu-bulunya atau dia yang nanti akan memisahkan di antara bagian kaki terus kemudian dada paha itu kan ayamnya nggak diantar satu-satu tapi dia pakai mesin gitu kan jadi kayak ayamnya ini disangkutin gitu terus kemudian mesin yang di jalan nah ayamnya ikut jalan kayak gitu itu kan yang dimaksud dengan prinsip otomasi tadi gitu. Terus kemudian prinsip pemilihan peralatan, di mana dalam pemilihan peralatan penanganan material ini dipertimbangkan semua aspek barang yang ditangani gitu kan. Nah, penanganan yang dilakukan dan juga cara yang dilakukan. Nah, artinya kita ngeliat-ngeliat dulu gitu kan. Ini ke barang yang akan kita pindahin itu sebenarnya apa gitu kan. Terus kalau kita udah tahu bahannya yang mau dipindahin itu apa, terus kita ngeliat ini tepatnya ini cara mindahinnya gimana dan alat yang tepat untuk mindahinnya itu pakai apa gitu kan. Nah, misalnya tadi kalau untuk apa dari mindahin material yang untuk proses cetakan, nah pasti karena nggak mungkin kita yang pakai tangan, kita memerlukan alat bantu yang lain gitu. Misalnya untuk ke kayu atau kita menggunakan penjepit kayu dan yang bisa tahan panas gitu kan. Terus kita juga memerlukan sarung tangan untuk melindungi diri kita kayak gitu. Nah, kita pakai perlu sepatu juga kayak gitu. Terus atau kalau misalnya kayak yang dicontohkan untuk pemindahan pada ayam potong tadi, nah maka yang diperlukan itu yang lebih otomasi gitu kan. Jadi kita perlu mesin yang dia bisa secara otomatis tuh dia bisa disangkutin ayam yang dan dia juga bisa jalan gitu dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya gitu. Terus kemudian prinsip standarisasi yaitu berupa pembakuan cara atau metode penanganan serta jenis dan ukuran peralatan penanganannya. Nah, jadi kita membuat standarisasi atau SOP atau prosedur ketetapan gitu. Ini kalau mau dipindahkan caranya harus kayak gini gitu kan. Ini harus kalau mau dipindahkan ini urut-urutannya harus begini. Ini nggak boleh lewatin yang terus juga yang mindahin itu dia harus pakai peralatan apa aja kayak gitu kan. Nah, terus kemudian prinsip adaptabilitas yaitu
Gunakan peralatan yang dapat melakukan berbagai pekerjaan yang tidak memerlukan waktu dan biaya perubahan atau setting yang berarti. Nah, artinya ke prinsip adaptabilitas ini, satu alat yang kita gunakan itu harus bisa kita pakai untuk berbagai aktivitas penanganan material. Sehingga kalau kita mau menangani material yang lain, kita tuh nggak gonta-ganti alat gitu loh. Nah, kan repot ya. Misalnya kita mau mindahin barang A, kita pakai alat A. Terus kita mau mindahin barang B, kita pakai alat B. Kita mau mindahin barang C, kita pakai alat C gitu kan. Kan repot kita ganti-ganti kayak gini. Nah, itulah perlunya adaptabilitas. Jadi satu alat tetapi dia bisa universal, dia bisa digunakan untuk memindahkan dari ke berbagai material baik A, B, C dan seterusnya kayak gitu. Terus kemudian prinsip perbandingan bobot mati yaitu dengan meminimumkan perbandingan bobot mati peralatan yang bergerak terhadap beban muatan yang dipindahkan. Jadi kita ngitung ini kan kayak rasionya ini berapa gitu yang nanti kita pindahkan, terus kemudian juga ke rasio muatannya yang dari peralatannya itu. Artinya gini, eh, anggaplah ini contohnya ini kalau untuk yang perbandingan bobot mati ini yang kita pindahkan secara ke apa manual gitu kan. Kita ngitung ini kita mau memindahkan box gitu kan. Terus itu mindahinnya boxnya ini beratnya berapa. Terus kita mindahnya pakai apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai alat, alatnya ini beratnya berapa gitu kan. Nah, berarti beban kita yang nantinya akan dipindahkan ini kan nggak cuma berat dari materialnya itu aja, tapi materialnya itu plus wadahnya juga kayak gitu loh. Jadi ada dua beban gitu yang sebenarnya kita pindahkan gitu. Nah, di sini yang kita harus lihat itu ini perbandingannya itu berapa gitu loh. Jangan sampai malah nah ternyata lebih berat alatnya daripada barang yang dipindahkan gitu. Kan malah mubazir gitu kan kayak ya ngapain kayak gitu loh. Kalau alatnya aja lebih berat daripada materialnya mending nggak usah pakai alat aja gitu kan kayak gitu. Terus kemudian ada prinsip utilisasi atau utilitas yaitu mengoptimalkan penggunaan peralatan pemindahan material dan operatornya. Misalnya dengan penjadwalan dan penerapan teknologi informasi gitu. Nah, jadi dengan prinsip utilisasi ini kita bicara penjadwalan. Jadi kita itu tahu gitu loh. Ini kalau mau memindahkan material itu harus setiap jam berapa gitu kan. Atau ini harus setiap berapa hari sekali gitu kan. Nah, artinya kan kita nggak asal gitu kan kayak misalnya standarnya ini kalau kelihatannya udah banyak terus nggak capek pindahin gitu terus kalau misalnya ini kayaknya lagi capek besok aja deh pindahinnya no nggak kayak gitu tapi harus harus terjadwal gitu kalau emang dia tiap jam 3 sore gitu kan misalnya ini materinya harus dipindahin ya pindahin kayak gitu karena kalau misalnya itu nggak dipindahin maka nanti bisa kacau gitu proses-proses di stasiun kerja yang berikutnya gitu kan. Terus kemudian ada juga prinsip perawatan. Maka rencanakan perawatan pencegahan dan perbaikan terjadwal untuk peralatan penanganan material gitu. Jadi kita ngecek ngecek alat-alat yang kita gunakan itu kondisinya ke apakah masih baik atau ternyata setelah beberapa kali digunakan untuk menggunakan memindahkan material ternyata dia udah mulai aus, dia udah mulai agak menurun gitu kualitasnya gitu kan. Terus kemudian prinsip berikutnya ada prinsip ketinggalan zaman atau obsolescence change, yaitu ganti cara dan peralatan penanganan yang sudah kuno dan ketinggalan zaman jika peralatan dan metode yang lebih efisien tersebut dapat memperbaiki pekerjaan. Nah, artinya kita berpikir secara efektif dan efisien dengan perkembangan teknologi gitu kan. Kalau memang kita sadar bahwa ini udah ketinggalan zaman, ini udah kuno ya, itu oke kita ganti aja dengan apa model metode perataan material yang baru gitu. Terus kemudian prinsip pengendalian yaitu material merupakan sesuatu yang mengandung biaya dan sistem penanganannya
dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian inventory tersebut. Gitu. Nah, maksudnya pada saat kita memindahkan material tadi, nah kita kan jadi tahu gitu kan, ke material yang kita miliki itu berapa gitu kan, bahan baku yang kita miliki ini berapa. Terus secara tidak langsung kan kita jadi tahu juga ini ke biaya penyimpanannya ini berapa, terus biaya inventory cost-nya itu berapa gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman yang sudah dapat mata kuliah manajemen operasi dan dapat topik tentang manajemen inventory, nah maka teman-teman pasti tahu gitu kan kalau untuk manajemen inventory atau tentang persediaan itu, biaya persediaan itu terdiri atas biaya produk plus biaya penyimpanannya gitu kan. Nah, nah, di sini ini dia akan masuk pada saat kita melakukan material handling, kita bisa ketahuan juga gitu kan. Kita mindahin sekian material berarti biaya inventory-nya juga pasti nanti akan sekian unit juga kayak gitu. Terus kemudian prinsip kapasitas yaitu menggunakan peralatan pemindahan untuk membantu mencapai kapasitas produksi penuh gitu. Nah, artinya ke ketika kita bicara mengenai kapasitas, ini kita lebih membahas tentang mengenai ke proses produktivitas itu sendiri. Misalnya kita tahu ke dalam mesin produksi ini dia dalam waktu 1 jam atau itu dia bisa menghasilkan berapa unit produk gitu kan. Terus dia memerlukan bahan baku berapa gitu sehingga kita harus mensuplai bahan bakunya dan memindahkan material tersebut gitu. Nah, artinya kita bisa menyesuaikan gitu loh. Ketika kita memindahkan material sekian, nanti efeknya dia akan diproses di mesin itu dan dia menghasilkan berapa unit produk kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengukur juga gitu loh kalau oh ini material yang dipindahin dikit berarti ini produksinya lagi dikit. Nah, berarti produktivitasnya lagi rendah gitu. Tapi kalau misalnya lagi sering gitu atau lagi banyak gitu yang dipindahin materialnya, berarti produktivitasnya itu dia akan banyak gitu. Nah, ke terus itu gini, misalnya tadi ke kalau teman-teman cermati ya, tadi saya kan menjelaskan kalau pemindahan material itu terjadwal gitu kan atau ada jadwalnya gitu kan, nggak asal butuh pindahin terus orangnya bolak-balik. Nah, ini terus gimana kalau misalnya kita bicara mengenai kebutuhan kapasitas gitu kan, apakah pengaturannya itu gimana gitu loh. Nah, ini kita bisa cross checknya itu gini logikanya, bisa pada saat jam 3 sore material itu dipindahkan. Nah, di situ nanti akan ketahuan gitu loh. Misalnya hari ini ke pada jam 3 sore kita memindahkan material, ternyata jumlahnya banyak ya. Nah, berarti material yang dipindahkan dalam jumlah banyak ini, oh nantinya akan menghasilkan produk banyak gitu. Nah, kapan itu akan dihasilkan? Ya, untuk setelah jam 3 sore itu, sama untuk keesokan harinya. Nah, terus kemudian, misal ternyata materi yang di ini lagi sedikit ya. Nah, berarti untuk produktivitas setelah jam 3 sore dan keesokan harinya itu sedikit kayak gitu. Terus gini kayak, loh kok gitu? Kok nggak sama? Kok yang ini kadang banyak, ini kadang sedikit gitu. Nah, itu karena biasanya itu terjadi kalau untuk perusahaan yang dia itu sifatnya make to order gitu. Jadi dia akan memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan dari customernya gitu. Nah, sehingga ke misal dia pada hari Senin itu dia dapat apa target harus memenuhi order dari customer A gitu kan. Itu dia akan mengerjakannya Selasa. Berarti eh, aktivitas produksi yang akan dikerjakan mulai dari hari Selasa itu materinya disediakan dari Senin sore gitu kan. Nah, jumlahnya disesuaikan sama ordernya gitu. Nah, terus kemudian kondisi yang berbeda terjadi gitu. Ternyata pada hari Rabu perusahaan akan membuat produk yang dipesan dari customer B jumlahnya lebih sedikit gitu kan. Nah, sehingga ke karena produk yang akan dibuatnya lebih sedikit, nah materi yang dipindahkan juga akan lebih sedikit. Nah, sehingga pada saat proses penyediaan material atau penanganan materialnya pada saat Selasa sore itu jumlahnya juga sedikit kayak gitu. Terus kemudian prinsip performansi atau kinerja, yaitu
Tentukan efisiensi kinerja penanganan, misalnya dalam bentuk biaya tiap satuan yang dipindah, kemudian pengukuran performa, dan juga dapat digunakan untuk benchmarking untuk perbaikan sistem. Artinya kita melihat ke performa dari pekerja ini, kita lihat efektivitas kinerjanya mereka itu kan, apakah kayaknya ini proses waktu mindahin material ini bagus, udah nggak apa, nggak lelet gitu kan, atau kayaknya ini dia masih masih baru gitu kan, atau ini mesinnya ini agak susah digunakan, jadi dia nggak bisa secepat yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu yang hubungannya dengan performansi gitu kan. Jadi kayak kita ngeliat, kalau ngeliatnya tuh berdasarkan waktu gitu. Ini dia mau mindahin perlu waktu berapa lama gitu kan. Terus misalnya dua-duanya sama-sama pakai mesin, jadi mesinnya ini yang lebih gampang digunakan yang mana gitu, yang lebih nyaman dan lebih fleksibel gitu kan. Nah, pakai mesin pun tapi kalau ternyata lebih ribet, lebih rewel juga dan nggak efisien ya sama aja kayak gitu kan. Terus kemudian prinsip keselamatan yaitu berikan metode dan peralatan penanganan yang aman, di mana penanganan manual mungkin merupakan metode penanganan material yang paling berbahaya karena itu dapat digunakan peralatan material handling agar lebih aman gitu. Jadi untuk menghindari risiko kecelakaan kerja gitu kan, terutama pada tenaga kerja seperti cedera otot, terus kemudian terkilir, terus kemudian jatuh atau mungkin apa, kecelakaan kerja yang pada akhirnya pun juga akan mengakibatkan kerusakan material gitu kan. Nah, maka disitulah perlunya penanganan material dengan perbantuan mesin dan alat bantu yang tepat seperti itu. Nah, oke. Okay. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.